Oke, terima kasih. Saya mau konfirmasi dulu, apakah suara saya terdengar? Halo? Apakah suara saya terdengar? Salah satu bisa konfirmasi? Sudah terdengar, Pak. Cukup keras ya? Atau kecil? Semoga cukup keras ya. Cukup Baik. keras, Pak. Oke, aman ya. Ya, saya senang nih kalau kita responsinya Zoom sebenarnya ya. Ketimbang responsi waktu itu kita pernah responsi UTS ya. Itu kan harus onsite. Nah, kalau kita Zoom enaknya bisa di recording nih. Lalu nanti bisa di-share juga ke teman-teman. Walaupun mengikuti responsi bukan berarti nilai langsung lebih bagus ya. Belum. Tapi setidaknya responsi itu harapannya membuat Anda belajarnya terarah ya. Kalau nggak salah UAS itu awal minggu depan ya, hari Senin. Oke, baik. Kita akan eh, sebentar. Ya, ini sebenarnya ada dua ya, eh, dua file nanti yang bisa Anda akses. Ada PDF, satu lagi Notion ya. Oke, dan mungkin sebenarnya sama saja hal yang udah disampaikan ke teman-teman ya di pertemuan terakhir oleh dosen yang lain, baik itu dari Bu Rani ya ataupun Bu Eva. Saya cuma mungkin hanya kita di responsi kali ini lebih kepada menajamkan konsep ya, menajamkan konsep sehingga kalian nanti belajarnya lebih terarah gitu ya. Oke, baik. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, materi UAS ya. Oke, saya akan share screen. Ya, semoga sudah terlihat. Sekali lagi, biasanya kalau responsi kan kita fokus pada soal-soal ya. Mungkin lebih kepada penajaman konsep aja. Dan kalian lebih terarah gitu ya, tahu strategi untuk mengerjakan soal-soal yang hadir. Nah, yang pasti soal UAS itu tidak ada yang tahu, sebenarnya tidak ada yang tahu. Itu dibuat bersama antara koordinator dengan eh, koordinator ujian ya secara global. Itu Pak Bobi ya, jadi ada Bu Rani, Pak Bobi. Nah, intinya sebenarnya ada 5 hal yang perlu Anda siapkan. Jadi ada intro to machine learning, ada ethics and AI, ada Canary neighbors, ada support vector machine maupun prinsipal komponen analisis. Nah, kalau semoga kelihatan. Oke. Kalau intro to machine learning sama ethics and AI ya, ini akan banyak mengandalkan hafalan. Dan kalaupun ada soal yang belibet ya, jelimet mungkin dia lebih kepada soal hafalan dan analisis. Jadi memang mau tidak mau Anda harus menghafal. Seperti soal kalau di UTS kemarin diberikan suatu mesin, misalnya mesin untuk mengenali plat kendaraan gitu ya, lalu ada deskripsi PEAS. Kan harus tahu PEAS itu apa dulu, isinya apa sehingga Anda bisa mengerjakan. Nah sama, jadi nanti ini soal-soalnya adalah hafalan dan analisis, tapi jangan sampai meremehkan, karena mungkin 2 soal ini akan menyelamatkan Anda, karena 3 soal yang ada di sini hampir pasti hitungan gitu ya, hitungan. Ini sudah hampir pasti hitungan. Dan Anda tahu kalau hitungan kita salah dari awal, kita bisa salah semuanya. Jadi yang bisa menyelamatkan kita nih sebenarnya 2 soal di awal. Makanya nanti ketika Anda dalam sesi belajar mandiri atau berkelompok, 2 ini Anda harus pastikan benar-benar hafal di luar kepala. Artinya betul-betul Anda kuasai. Mau segala pertanyaan dibolak-balik seperti apapun, Anda sudah punya patokan. Nanti khusus untuk ethics and AI ada strategi cara menjawab. Ya.
Nah, sedangkan 3 soal sisanya, k nearest neighbor, support factor, maupun PCA, sudah hampir pasti hitungan. Nah, kalaupun ada kemungkinan bukan hitungan, itu cuma PCA saja. Yang mungkin mungkin bisa bukan hitungan gitu ya. Ada possible gitu ya. Dia bukan hitungan. Karena jujur PCA, kalau Anda disuruh menghitung, masih ingat dalam PCA ada apa? Masih ingat? Jadi kita punya fiturnya kan ini intinya adalah dimensionality reduction ya. Jadi jumlah fitur misalnya 10, kita ingin reduce dia jadi 5 gitu ya. Namanya dimensionality reduction. Jadi dimensi sama fitur itu sama. Jadi kalau ditanya orang nanya ke data kalian gitu, datanya berapa berapa dimensinya? Nanti jawabnya ya kalau misalnya kolomnya ada 7 berarti dimensinya 7 gitu ya. Nah, jadi ini dimensionality reduction. Sorry kalau tulisannya agak jelek. Semoga Anda masih ingat tulisannya kayak apa. Nah, di sini itu yang susah adalah ada apa? Ada hitungan matriks covarian. Oke, matriks covarian. Nah, jujur saya sendiri ragu. Kalau PCA dijadikan hitungan, bisa-bisa Anda nggak selesai. Karena di dalam matriks covarian, itu ada apa? Ada determinan, gitu ya. Dan yang kedua ada inverse. Inverse matrix. Itu susah. Ya, itu susah. Dan sebenarnya nggak yakin. But then kita nggak tahu ya soalnya seperti apa kan. Makanya itu nanti kalau yang saya tetap akan berikan soalnya contoh soal hitungan PCA seperti apa. Tapi nanti kita juga akan melihat mungkin dia bukan hitungan ya. Kalau bukan hitungan kira-kira soal analisisnya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Dipelajari duluan yang 2 pertama. Kalau urutan belajar, maka belajar ini dulu, belajar ini, lompat ke PCA. Jadi nomor 3 ini belajar yang bukan teori dulu. Gitu. Kenapa? Karena begini, kita harus pakai strategi. Tidak semua mahasiswa suka hitungan, betul? Jadi gini, hidup itu harus pakai strategi. Ibaratnya kayak kalian main game. Entah kalian main apa namanya PUBG, atau kalian main Mobile Legend, atau kalian main WoW gitu ya, atau game apa sekarang, semua pakai strategi. Sama belajar juga pakai strategi. Artinya begini, kalau kita berusaha menguasai semuanya, mungkin malah nggak ada yang masuk, nilainya jelek. Gitu ya. Gitu. Saya tidak tahu pembagian poinnya, tapi kelihatannya poin 1, 2, dan 3 ini lumayan tinggi. At least kalau kalian bisa 1, 2, 3 ini, kalian udah bisa dapat 60, 60-an gitu ya, 60 lah gitu ya. Jadi itu intinya. Jadi belajarnya satu dulu, kuasai dulu semuanya, ini cukup banyak hafalan. Nomor 2 ini kelihatannya bakal ada analisis. Yang ketiga, ada 2 macam. Bisa saja bentuknya hitungan, atau tadi bentuknya teori. Kalau teori nanti seperti apa saya jelaskan. Ya. Setelah itu baru 4 dan 5 pelajari KNN dulu yang agak mudah, lalu ke support vector machine. Ya. Kalau support vector machine ini agak tricky karena dia banyak persamaan yang harus diselesaikan. KNN lebih sedikit persamaan untuk diselesaikan. Begitu strategi belajarnya ya. Ini jangan sampai berusaha menguasai semuanya. Kalau misalnya gini, setiap mahasiswa harus punya analisis kemampuan diri masing-masing. Itu wajib, gitu ya. Anda harus punya analisis kemampuan, makanya pelajari yang mana dulu nih strateginya. Kuasai dulu yang pasti kalian yakin bisa, kemudian baru masuk ke yang kalian tidak yakin bisa. Sebaliknya juga, kalau Anda ternyata lebih suka hitungan ketimbang hafalan, berarti Anda harus sama support. Baru ke prinsipal, ya, baru intro dan ethics. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kalau Anda memang suka hitungan. Tapi kalau Anda tidak terlalu suka hitungan, berarti belajarnya dari 1, atas, intro, 2, ethics, lompat dulu ke prinsipal komponen analisis yang teori, baru Anda masuk ke 4, KNN, baru terakhir support vector machine. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ngomong langsung kali ya. Karena saya hide meeting panel, jadi saya nggak tahu kalau ada yang angkat tangan nih. Kalau ada pertanyaan langsung dinyalakan aja audio mic-nya. Apakah ada? Tidak ada? Halo? Saya izin bertanya, Ya, silakan. untuk PCA nanti dimensi 3 ke dimensi 2 atau dimensi 2 ke dimensi 1 ya?
Pertanyaan menarik. Bagaimana kalau ternyata di dimensi 6? Ya, oke. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kalau 6 kalau diminta ketiga gitu ya. Tapi boleh. Jadi nanti hitungannya, saya akan siapkan soal hitungan yang tidak begitu susah ya. Baik itu 3 ke 2 atau 2 ke 1. Ya, mungkin saya akan tambahkan kalau yang soalnya agak-agak susah gitu ya. But then tadi, eh Anda harusnya ya, soalnya harusnya kalau memang dia soal hitungan, maka dia harusnya matriks covariance-nya untuk itu determinan sama inversinya harusnya angkanya cantik ya. Artinya tidak terlalu membuat Anda kesusahan. Yang penting Anda akurat, Anda teliti, maka jawabannya benar. Nah, 3 ke 2 atau 2 ke 1, saya belum bisa jawab. Nanti coba kita lihat ya. Karena saya juga tidak diberitahu, cuma diberikan gambaran besar materi ya. Termasuk saya juga sempat mengorek-ngorek, intinya bisa hitungan atau teori. Begitu. Jadi kalau 3 ke 2 atau 2 ke 1, jawabannya mending Anda siapkan kedua-duanya ya, saran saya. Tapi kalau ternyata soalnya nanti beda dengan ekspektasi kita semua ya, ya kita kerjakan semampu kita gitu ya. Misalnya ternyata hitungannya dari dimensi 6 gitu ya. Nah, tapi itu saya nggak mungkin sih ya. Karena determinannya banyak sekali harus dikerjakan kalau 6. Saya udah kebayang. Oke, pertanyaannya bagus, terima kasih. Jadi nanti kita bisa mengerucutkan untuk soal hitungan ke arah sini. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Tidak ada? Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Ini adalah contoh soal di Intro to Machine Learning yang bisa saja ditanyakan, gitu ya. Ada 6 jenis soal, wah hafalan banget ya Pak ya, hafalan. Tapi gini, sebenarnya ada soal analisis yang bisa keluar dari sini, tapi soal hafalan ini nanti membantu kita untuk analisis. Dan soal hafalan ini sebenarnya nggak susah. Sebenarnya sama sekali nggak susah, ya. Literally nggak susah kalau kita mengetahui cara kerjanya. Misalnya begini, pertama adalah jelaskan tipe machine learning, gitu ya. Biasanya nanti ada tulisan pengawasan manusia atau tipe aja. Nah, kalau cuma bertanya tipe machine learning, tidak ada tulisan algoritma, berarti nomor satu itu sudah pasti jawabannya adalah supervised learning. Ini yang menggunakan data label ya. Lalu ada unsupervised. Lalu terakhir unsupervised itu tidak pakai label, datanya tidak ada label, sebaliknya malah manusia mencari insight ya. Jadi supervised ini kata kuncinya adalah label data ada, unsupervised ini no label, kita berusaha dapat insight dari data ya, ini malah dapat insight. Nah, kalau reinforcement learning, semuanya di belakangnya ada learning ya, ada kata learning. Reinforcement learning itu artinya kita, sorry ini jadi tulisannya kecil gini. Kalau kalian catat, ini intinya adalah reward and punishment. Jadi dia tidak pakai, ya itulah, sorry tulisannya jelek ya. Nah, reward and punishment. Jadi kalau supervised sama unsupervised itu ya bedanya dari label. Kalau unsupervised tidak pakai label data. Kalau reinforcement learning dia dari reward atau punishment. Jadi ada mesin yang belajar dengan cara dia melihat bagaimana feedback dari lingkungan di sekitarnya. Misalnya begini, misalnya di sini ada apa ya? Ada kayu gitu ya. Lalu kayu ini terbakar gitu. Nah, ini kan terbakar. Nah, di sini ada agen gitu. Katakan ada agen ML ya, RL ya, reinforcement learning. Kalau dia dekat, dia makin panas. Dia hot ke api. Kalau menjauh dia cold. Nah, nanti ada targetnya. Targetnya apa? Targetnya menghindari api lalu menangkap monster misalnya, gitu ya. Jadi dia belajar dari environment. Makanya reinforcement learning ini ada unsur environment. Jadi dia ada target, ada juga environment. Kalau ragu dengan jawaban, bisa melihat materi atau Anda googling juga bisa. Ya. Jadi pertama itu kalau tipe machine learning yang ditanya, tidak ada kata-kata algoritma, berarti pasti jawabannya biasanya 3 ini. Kemudian yang supervised learning,
itu biasanya dibagi dua. Jadi task yang bisa diselesaikan oleh supervised learning itu ada klasifikasi, ada regresi. Bedanya begini, klasifikasi itu membagi data ke dalam kelas. Misalnya apa? Misalnya jenis kelamin, lalu kita memprediksi apakah hujan atau tidak, gitu ya. Apakah dia sukses atau gagal itu juga termasuk. Jadi klasifikasi itu masuk ke dalam kelas-kelas prediksi. Nah, jadi kalian jelaskan aja bahwa dalam klasifikasi tugas mesin adalah belajar dan kemudian bisa mengklasifikasikan data-data sesuai yang benar gitu. Misalnya memprediksi jenis kelamin bayi yang masih di kandungan, gitu kan? Kemudian memprediksi ramalan cuaca, prediksi cuaca hari ini bakal hujan atau tidak, dan seterusnya. Gitu itu klasifikasi. Kalau regresi, kata kuncinya itu dia dinilai. Jadi dia memprediksi nilai, misalnya prediksi harga rumah. Nah, itu bisa pakai regresi ya. Jadi kalau dia prediksi harga rumah, prediksi tinggi badan seseorang gitu ya. Misalnya kita akan prediksi tinggi badan seseorang daripada eh, fitur-fitur misalnya ya, fitur berat badan, fitur panjang tangan gitu ya. Panjang tangan, berat badan, ukuran kepala, lalu mungkin dia cowok apa cewek, kita memprediksi tinggi badan. Nah, intinya yang kita prediksi, kalau regresi itu adalah nilai. Misalnya harga rumah 120 juta, nggak tahu, nggak ada ya sekarang ya. Harga rumah 2,5 miliar, nah itu regresi. Tinggi badan seseorang berapa meter, 1,2 meter, 1,8 meter, nah itu namanya nilai, regresi. Kalau kita memprediksi jenis kelamin bayi, memprediksi hujan atau tidak, memprediksi ada tidaknya virus dalam komputer gitu ya, memprediksi seseorang sakit TBC atau tidak, itu masuknya task klasifikasi. Biasanya kalau ada task, itu temannya klasifikasi dan regresi. Kalau regresi prediksinya nilai, klasifikasi dia masuk ke kelas yang mana. Usahakan Anda tidak menggunakan istilah kelompok ya. Jangan, karena kelompok itu beda. Kelompok itu nanti masuknya di unsupervised. Jadi dalam klasifikasi, hindari penggunaan kata kelompok. Saya tulis di sini. Jangan pakai kata kelompok. Karena kalau kelompok itu nanti algoritma yang kalian pelajari itu yang K-means. Itu unsupervised learning. Jadi ketika ada pertanyaan tentang klasifikasi, jangan mengelompokkan objek atau mengelompokkan data. Jangan, kalau udah seperti itu salah. Jangan pakai istilah kelompok, pakai istilah kelas. Gitu ya, memasukkan data-data sesuai dengan kelas yang benar. Misalnya, memprediksi jenis kelamin tadinya bayi, memprediksi apakah buah ini sudah matang atau belum, gitu ya. Memprediksi seorang kena penyakit COVID atau tidak, itu maksudnya klasifikasi. Tapi begitu memprediksi suatu nilai, angka, itu masuknya regresi. Ya, nomor 2. Nanti pertanyaan habisnya selesaikan sampai nomor 6 ya. Nah, lalu ada yang namanya komponen machine learning. Nah, kalau Anda melihat kata-kata komponen, ingat aja kata proses. Ya, berarti jawabannya mulai dari apa? Dari problemnya dulu apa? Ya, lalu kumpulkan datanya. Hmm, Lalu datanya, sabar ya, yang mau bertanya sabar ya. cari. Halo, silakan di-mute dulu ya. Di-mute dulu yang masih bicara. Eh, ya, keluar. Iya, jadi problem, komponen. Jadi kalau ada komponen, itu ingat aja kata proses. Dari awal Anda tentukan problem, dapatkan data, lalu bersihkan datanya. Sorry, 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 sorry. Saya katakan di sini ya. Oke. Bersihkan data, kemudian pilih algoritma, habis pilih algoritma, tentukan evaluasi, tentukan ukuran ya. Ukuran
Oh, dia terlalu lama. Evaluasi lantas strategi untuk improvement model ya. Ini ada di slide, Anda bisa lihat ya. Jadi kalau ada kata kuncinya komponen atau proses machine learning, ingatnya mulai dari pertama, define your problem. Ini bahasa singkat, tapi Anda jangan nulis problem data, bersihkan data. Kalau Anda nulis kayak gini, dapat nilai nulis doang. Harus dijelasin ya, problem berarti identifikasi dan jelaskan problem, sampai jelas dan detail. Lalu kumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan problem, ya kan? Bersihkan datanya. Lalu pilih algoritma machine learning, algo ML yang mau dipakai apa. Lalu ukuran evaluasi, misalnya akurasi atau ya akurasi misalnya gitu ya. Akurasi atau error gitu ya, ukuran evaluasinya apa. Lalu kalau sudah, misalnya hasilnya masih belum bagus, berarti bagaimana strategi improvementnya, bagaimana, gitu ya. Oke, itu kata kuncinya kalau komponen dan proses. Kata kunci berikutnya adalah kelas algoritma. Kalau keluar kelas algoritma, nah ini soal yang paling paling apa ya? Enggak. Ini panjang ya. 4 dan 5 ini panjang banget hafalan. Sebenarnya agak ragu juga saya apakah nanti soal ini akan keluar. Cuma kita jaga-jaga gitu ya. Jadi ada yang namanya kelas algoritma. Ingat ya, kelas algoritma. Jadi jangan sampai salah. Ada kata-kata algoritmanya. Lalu skema algoritma. Ini ada semua di slide. Anda tinggal lihat. Kalau kelas algoritma itu nanti ada algoritma namanya, ada algoritma untuk regression, ada algoritma yang basisnya tree based, ada algoritma basisnya apa. Lalu kalau skema itu nanti ada skema online offline, ada online sama batch, online batch, lalu ada yang lain-lain gitu ya. Nah, itu agak tricky. Jadi kalau yang 4 dan 5 kalian kerjakan sendiri. Oke? Jadi cari informasinya di slide, lalu kalau masih bingung berarti bisa dibantu dengan membaca buku ya, atau mencari dari internet. Kata kuncinya beda ya. Kalau kelas algoritma itu nanti ada jawaban yang dia seperti algoritmanya itu tree based gitu-gitu ya. Tree based, lalu ada algoritma berbasiskan apa ya. Kalau skema itu nanti yang dia ada kata kuncinya ada versus line versus batch gitu ya, dan sebagainya. Cukup banyak, makanya ini hafalannya bisa dikatakan panjang. Yang seru sih sebenarnya 1, 2, 3, walaupun hafalan tapi dia bisa di logika ya, bisa dinalar. Jadi kalau ada komponen machine learning itu pasti proses. Anda udah kebayang dong proses machine learning ya, mulai dari mendefine masalahnya dulu, definisikan masalah dengan jelas, kumpulkan data. Ini juga sama, klasifikasi regresi. Biasanya ini bisa saja jelaskan perbedaan, atau pertanyaannya bisa juga sebutkan contoh, ya. Contoh task pada klasifikasi dan contoh task pada regresi. Tadi saya udah kasih ya. Kalau regresi itu udah prediksi harga rumah, prediksi tinggi badan seseorang gitu ya. Kalau klasifikasi tadi prediksi jenis kelamin bayi yang akan lahir, prediksi ramalan cuaca hari ini apakah hujan atau tidak, kemudian prediksi seseorang kena penyakit, ya, penyakit itu juga klasifikasi. Jadi 1, 2, dan 3 ini bisa berubah-berubah pertanyaan. Tapi kalau bisa di logika, sekali dihafal, kalau logikanya ikut, maka pasti bisa. Gitu ya. 4 dan 5 murni hafalan. Ada keraguan tidak keluar gitu. Jadi it's up to you sebenarnya mau belajar atau enggak, tapi yang pasti 4 dan 5 itu panjang. Nah, ini yang menarik. Uh, yang menarik adalah satu lagi soal nomor 7, tapi soal nomor 7 saya belum sempat tulis di sini. Apakah, kalau pertanyaannya analisis banget, nomor 6 ya, apakah semua masalah bisa dipecahkan dengan machine learning? Jelaskan jawaban Anda. Misal begini, pertanyaannya sesimpel gini. Misalnya, apakah Anda punya masalah nih? Masalahnya tetangga Anda sering buang sampah sembarangan di halaman rumah Anda. Gitu misalnya, tetangga Anda tuh rese banget ya, buang sampah di rumah Anda gitu. Machine learning bisa nggak memecahkan masalah itu? Nah, ya. Apakah bisa? Jawabannya enggak dong. Nggak bisa lah. Itu diselesaikan secara personal. Ya. Jadi,
apakah semua masalah bisa dipecahkan dengan machine learning? Gitu ya. Maka jawaban defaultnya sebenarnya adalah jangan langsung menjawab ya atau tidak. Biasanya kita berikan satu kalimat awal, gitu ya. Misalnya gini, misalnya begini, ML ya, machine learning yang dimaksud itu yang berjalan di komputer gitu ya, atau di cloud computing. Ya, maka jawabannya adalah tidak semua masalah bisa dipecahkan dengan machine learning. Kalau machine learning yang dimaksud adalah machine learning yang berjalan di komputer ya, atau cloud computing ya. Kita nggak bicara apa ya kayak ChatGPT atau machine learning-nya udah jadi robot gitu ya, nggak ya. Tapi machine learning, jadi kan biasa kan buka dengan pendahuluan dulu satu kalimat. Jadi di awal ini selalu buka dengan satu kalimat pendahuluan. Baru Anda jawab tidak. Karena kalau jawab ya, itu sangat berbahaya. Karena saya rasa semua dosen di BINUS tidak akan percaya itu. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat sebenarnya tidak. Biasanya kan buka pendahuluan gitu. Jadi mesin learning ini mesin learning yang berjalan di cloud, di komputer gitu, di smartphone, maka jawabannya tidak gitu. Kenapa tidak? Karena yang bisa dipecahkan mesin learning itu memang masalah yang pertama dia harus well defined ya. Dia harus well defined. Well defined itu artinya mungkin Anda catat aja ya, nggak ada ruang lagi nulis. Well defined. Well defined itu artinya masalahnya jelas. Jelas dan detail. Yang kedua, dataset untuk mendukung masalah itu ada. Ya, dataset untuk mendukung masalah pemecahan masalah itu ada. Yang ketiga, eh, masalahnya memerlukan gitu ya, memerlukan perhitungan matematis yang banyak. Yang ketiga itu. Jadi dan yang keempat apa ya? Yang keempat itu ya mungkin tiga itu ya. Jadi kalau sebuah masalah itu well defined, bisa dijelaskan dengan detail. Yang kedua dataset yang mendukung pemecahan masalah ada dan dia memerlukan bantuan perhitungan matematis ya. Nah, itu baru bisa dipecahkan dengan mesin learning. Tapi masalah-masalah di luar itu nggak bisa. Contoh masalah yang berkaitan dengan emosi. Kita kan jelasin. Contoh masalah yang berkaitan dengan emosi, gitu kan. Hubungan personal, gitu ya. Emosi, relationship, gitu nggak bisa. Ya. Nah, itu nggak bisa. Dan kawan-kawan, mungkin Anda bisa tambahkan gitu ya. Tidak bisa dipecahkan dengan mesin learning. Kayak tadi, tetangga Anda, kalau perlu nulis gitu ya. Kasih contoh sebuah masalah nggak mungkin dipecahkan. Tetangga Anda sering buang sampah di halaman rumah Anda karena dia rese. Ya, berarti Anda harus personal gitu. Jadi terkait dengan relationship, lalu personal gitu ya, dan kawan-kawan, emosi, itu nggak bisa dipecahkan dengan mesin learning. Ya, contoh nih, memprediksi wajah artis, yang menebak wajah artis, bisa dong? Bisa. Tapi kalau mesin learning dipakai misalnya untuk bisa dalam hal emosi gitu ya, relationship, nah itu mungkin agak susah ya teman-teman. Intinya masalah harus well define, ada datanya, dan butuh persamaan, butuh perhitungan matematis. Nah, itu baru masalah yang cocok untuk dipecahkan oleh. Kadang-kadang ada juga masalah yang sepertinya sih dia bisa didukung dengan machine learning ya, tapi datasetnya belum ada ya. Misalnya mencari jodoh gitu ya, mungkin aja bisa suatu hari. Tapi dataset, nah itu tadi dataset perjodohan belum ada ya. Itu mungkin susah untuk dipecahkan dengan machine learning, at least saat ini. Jadi kalau pertanyaan apakah semua masalah bisa ya, machine learning yang berjalan saat ini bisa juga kalimat pendahuluannya seperti itu ya. Machine learning yang berjalan saat ini, yang ada di komputer, smartphone, cloud gitu, ya dia belum bisa memecahkan semua masalah. Ya, jadi jawabannya tidak. Lalu jelaskan jawaban Anda seperti tadi. Machine learning memang tidak bisa memecahkan semua masalah, terutama berkaitan dengan emosi, relationship, personal, itu nggak bisa. Kalau masalahnya well defined, datasetnya ada, dan juga dia membutuhkan perhitungan otomatis, nah itu cocok sekali dengan machine learning. Yang ketujuh, pertanyaan nomor 7, silakan Anda catat. Pertanyaan nomor 7 nanti ada kaitannya dengan nomor 3. Ya, jadi nomor 7 ini Anda diberikan kasus. Misal, membangun
ML machine learning ya untuk pabrik mobil misalnya aja. Nah, ini nanti dia akan bertanya prosesnya seperti apa. Jadi kalian dikasih kasus, prosesnya seperti apa. Sebenarnya mirip dengan nomor 3. Prosesnya seperti apa, atau dia akan bertanya apa saja yang diperlukan. Itu sama juga dengan nomor 3. Jadi jangan terkecoh, ya. Jadi kalau ada kasus, membangun machine learning untuk pabrik, atau misalnya departemen apa, departemen misalnya mall, perlu membangun machine learning untuk mendeteksi wajah kriminal di dalam mallnya gitu kan. Apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, itu sama dengan nomor 3. Jadi jangan sampai Anda terlalu bebas berekspresi atau Anda menjawabnya terlalu luas kemana-mana. Karena dosen kan punya waktu terbatas, benar ya? Ya, dosen itu kan mengoreksi cepat sebenarnya. Saya juga waktu itu cepat koreksi ya. Semua itu cepat. Dosen itu pengen ngoreksi itu cepat. Jadi kalau ada pertanyaan kasus, membangun machine learning untuk mall, membangun machine learning untuk pabrik mobil misalnya. Jawabannya pakailah yang ada di nomor 3. Jadi pertama apa? Define problemnya. Berarti pertama, jawaban Anda misalnya kayak gitu ya, perlu dipersiapkan dulu meeting atau dokumen terkait masalah apa yang mau dipecahkan dan detailnya seperti apa. Yang kedua, pengumpulan data. Data apa saja yang perlu dimasukkan. Misalnya kalau kasusnya tadi mengenali wajah orang, wajah kriminal di dalam mall, berarti kan harus kumpulkan wajah-wajah kriminalnya, ya kan? Apa foto-fotonya, sorry kok mengumpulkan wajah, mengumpulkan fotonya ya. Foto wajah-wajah kriminal tersebut, ya kan? Yang ketiga, datanya harus dibersihkan, pastikan itu benar gitu fotonya. Lalu pilih algoritma machine learning, itu sama persis. Jadi kalau ada kasus, semoga soal kasus sebenarnya ya. Kalau kasus pokoknya kalian bisa nomor 3 aman. Ingat, problem data, bersihkan data, algoritma, ukuran evaluasi, dan terakhir strategi improvement. Jadi kalau nanti model machine learning-nya udah jadi, kita udah tahu ukuran evaluasinya, misalnya masih 60%, berarti kita ingin naikkan kan, strategi improvementnya apa? Nah, improvementnya biasanya bisa dengan mengganti algoritma, atau kita menambahkan data lebih banyak ya. Data yang bagus tentu saja, data yang bersih lebih banyak gitu ya. Jadi semua ini bisa aja nanti ternyata satu soal doang gitu ya. Kasus membangun machine learning untuk kampus BINUS misalnya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Jawabannya nomor 3. Jadi Anda jangan sampai karena pertanyaannya beda dengan 6 pertanyaan ini, nanti Anda free writing gitu ya. Malah freestyle. Jangan freestyle. Ikuti yang ada, karena dengan mengikuti framework, jawaban kita kan akan dibaca dengan cepat ya. Jadi jangan sampai dosen itu mikir, ini kamu jawab apa sih? Kalau kita terlalu freestyle nggak bagus. Jadi kalau ada studi kasus apapun tentang machine learning, lalu pertanyaannya, kira-kira prosesnya bagaimana? Atau apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, aspek apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu nomor 3. Berarti aspek dari problemnya sendiri harus didefinisikan dengan jelas. Dari datanya harus bersih, algoritmanya, ukuran evaluasi, sampai ke strategi improvement. Improvement itu peningkatan, strategi peningkatan model. Memang ada feeling-feeling juga nanti soalnya kasus ya. Kalau kasus ini enak. Kalau kalian sudah punya ini tadi, udah kuasai nomor 3, maka jawab soal kasus apapun terarah. Jadi jangan freestyle ya. Jangan mengandai-andai lagi, jangan. Kalau mengandai-andai lagi, tadi waktu dosen itu singkat mengoreksi. Anda harusnya mungkin nomor itu nilainya 25, gara-gara tulisan Anda freestyle kemana-mana, padahal benar gitu, mungkin dosen nanti kasih cuma 15 atau 10 gitu kan. Nah, tapi dengan terarah. Nomor 1, kita harus definisikan problem dengan lebih detail. Wah, itu bagus ya. 2, mengumpulkan data, menciptakan data setnya. Nomor 3, pastikan datanya bersih, ya. Tidak ada bias, tidak ada kecurangan, gitu. Tidak ada data yang kotor, dan seterusnya. 3, menentukan algoritma yang akan dipakai. Nah, kayak gitu-gitu, ya. Jadi kalau kalian bisa menjawabnya terstruktur, kalau soalnya kasus, udah pasti bagus. Oke, jadi soal intro to machine learning itu gabungan antara hafalan dan analisis. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Baiknya jangan mengandalkan screenshot dari tulisan saya, karena tulisan saya jelek. Anda mungkin bisa nulis juga. Nanti saya titip yang menghubungi saya ya untuk file ini, atau nanti saya kirim file ini di chat Zoom.
Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan, intro to machine learning. Strategi menjawab saya sudah kasih semuanya ya. Yang mungkin keluar sih kelihatannya kalau tidak nomor 1, nomor 6, nomor 7 ya. Tapi kalau Anda bisa mengerjakan nomor nomor 7 itu perlu menguasai nomor 3. Yang lain mungkin enggak, I don't know. Tapi untuk machine learning itu setahu saya satu pertanyaan. Hanya satu gitu ya. Baiknya Anda kuasai. Jadi nanti kalau muncul tipe soal seperti apa udah siap ya. Seberapa yakin Pak Vence? Saya lumayan yakin 90-95%. Anda kuasai yang ada di slide ini, pertanyaan yang berkaitan dengan intro to machine learning bisa Anda kerjakan ya. Yang belakang-belakang yang mungkin saya agak kurang yakin. But then kalau Anda bisa menguasai sebenarnya tinggal cara menyusunnya saja gitu ya. Sekali lagi ingat, dosen itu gini-gini. Jangan menganggap ini kayak kuliah yang gimana gitu ya, kuliah hafalan atau gimana. Ini kuliah AI, dosennya sibuk semua loh, dosen lainnya dosen sibuk semua. Jadi mereka pasti waktunya terbatas. Jadi selalu jawab itu to the point. To the point bagus, terus terarah. Jangan menjawab panjang dengan paragraf-paragraf yang panjang sekali. Itu malah susah. Biasanya nanti kalau kayak gitu nilainya malah dikasih kecil. Ya, sekali lagi, oh ada strategi lagi. Menjawab dengan cara menggunakan mind map. Ya, strategi menjawab. Bisa juga pakai mind map nih. Mind map atau kalian buat diagram cara menjawab. Bisa juga. Ya, yang buat aja mind map. Misalnya tadi, kasus membangun mesin learning untuk pabrik mobil apa saja yang perlu dipersiapkan. Anda buat kotak gitu kan. Buat lingkaran, lalu di sini ada garis-garis sampai 7 garis misalnya. Misalnya gitu. Kali bisa juga ya. Ini menarik ya kalau Anda bisa pakai mind map atau diagram. Jujur kalau saya sebagai dosen melihat mind map atau diagram, saya baca sekilas itu kelihatannya benar, saya kasih nilai penuh. Ketimbang yang menjawabnya paragraf. Gitu ya. Atau kalau nggak mind map ya Anda jawabnya dalam bentuk bullet point ya. Bullet point. Apalagi ini kan soal-soal hafalan dan analisis, bukan hitungan ya. Jadi Anda punya pilihan mind map, diagram, atau bullet point. Jujur sebagai dosen bertahun-tahun saya jadi dosen dan melihat dosen-dosen saya juga dulu, semua dosen tuh suka kalau mahasiswa menjawab pertanyaan analisis itu dengan gambar. Mungkin penjelasan sedikit tapi ada gambar, mind map, diagram. Biasanya dikasih nilai penuh, full. Walaupun mungkin salah-salah dikit juga gitu. Tapi dikasih penuh karena kalian bisa mempresentasikan jawaban Anda dalam bentuk visual. Nah, itu menyenangkan. Ya, jadi kalau kalian eh, bisa menjawab dengan mind map, diagram, bullet point gitu ya, jangan paragraf, itu akan mempermudah sekali dosen. Dan biasanya kalau dosen sudah seneng, dosen bisa berikan nilai full, gitu ya. Oke, baik. Sejauh ini panjang juga, nggak ada? Ada pertanyaan ya? Dan kita lanjut. Etika AI. Nah, ada empat, dan mungkin nanti saya kasih tambahan satu soal lagi ya. Pertama, dalam teori etika, ini etika secara global. Ada 4 dimensi yang biasa digunakan untuk mendefinisikan etika sebenarnya, gitu ya. Jadi kalau dia ada tulisan dimensi, kata kuncinya dimensi, atau 4 dimensi, itu udah pasti yang ini. Saya agak lupa, saya agak jujur agak lupa. Apa ya? Eh, Pokoknya ada yang dari high gitu ya. Lalu ada self value sebentar. Saya juga agak lupa sebagai dosen, tidak bisa semua saya ingat ya. Jadi 4 dimensi etika, dia menghafalnya pakai jendela aja gitu ya. Jadi 4 dimensi etika itu kalau di materi dulu tuh yang di slide ketujuh ya. Nah, ini nih saya tampilkan aja. Jadi yang ini ya, define comment, virtue ethics, deontologi, utilitarianisme. Kalau define comment itu intinya ya ini sesuatu yang berasal dari higher power ya. Jadi, ada yang menyebutnya Tuhan, ya, ada yang menyebutnya istilahnya lain gitu ya. Jadi etika itu berasal dari situ. Ada virtue. Virtue itu dari apa? Virtue itu moral. Nilai-nilai kebaikan dalam diri seseorang namanya virtue ethics. Ada deontologi, ya berbuat baik itu ya memang
untuk menjaga apa ya, menjaga ketertiban, keamanan, gitu ya. Sehingga dia lebih kepada negatif ya. Kata kuncinya don't lie, don't kill. Kalau virtue ethics itu milikilah kebijaksanaan kayak gitu-gitu ya. Kalau materi ini kurang jelas, sepakat memang materi ini kurang jelas. Saya juga merasa kurang jelas memakai materi dari sini. Anda mungkin bisa mencari teorinya di internet ya. Nah, kalau utilitarianisme ini bicara tentang orang banyak. Ya, jadi kalau divine command bicara hubungan kita dengan higher power, kekuatan yang lebih tinggi di atas kita, Tuhan dan sebagainya gitu ya. Virtue ethics bicara tentang moral kebaikan, deontologi bicara tentang kewajiban. Jangan membunuh, jangan berbohong gitu ya. Nah, kalau utilitarianisme dia beda dengan yang lain. Dia sudah bicara tentang kebaikan bersama. Mungkin pertanyaannya bisa saja tentang utilitarianisme karena ini tuh ilmu yang sorry, ini ilmu yang sering keluar dan istilah yang sering keluar di politik di hubungan internasional tuh ini ya. Utilitarianisme artinya apa? Dia kebaikan orang banyak. Jadi apa yang baik secara etika itu apa yang diyakini oleh orang banyak gitu loh, kebanyakan orang gitu. Contoh nih, harusnya adalah hal yang tidak ada masalah kalau kita makan ngecap gitu ya. Makan tapi kok ribut banget mulutnya gitu kan. Bukan ngobrol itu makannya dia sambil bersuara gitu. Nah, ketika kita misalnya di lingkungan tertentu ternyata nggak masalah. Tapi ketika kita di lingkungan yang lain itu jadi masalah. Ditegur kita, etika gitu kan. Ya itu namanya utilitarianisme. Jadi mana yang dipercaya sebagian besar orang itu yang jadi standar etika. Nah, begitu ya. Itu jadi standar etika kita. Gitu lah. Yang lain ya tidak bisa. Contoh. Kalau di luar negeri itu apa ya? Misalnya luar negeri kalau kita ke taman gitu kita lihat setahu saya deket taman deket Eiffel ya di Paris tuh banyak orang ciuman ya pacaran ciuman. Kalau di Indonesia mau di taman manapun Anda ciuman sama pacar Anda tidak etis. Ya, kenapa? Karena sebagian orang nggak itu tidak etis. Tapi ketika Anda ke Prancis ke taman dekat Menara Eiffel ya nggak ada masalah, gitu kan? Anda tidak mengganggu. Tapi karena cuacanya juga enak, di taman menghadap menara yang indah, Anda jadinya pengen ciuman sama pacar. Nah, itu utilitarianisme. Jadi etika itu adalah ya yang bring the most good to most people atau intinya yang diyakini gitu ya most people sebagian besar. Nah, ini 4 dimensi dari etika. Jadi tadinya di sini ada divine command, ada divine, di sini ada tentang virtues, kebaikan, di sini ada tentang duty, bahwa ini harus dilakukan, gitu ya. Duty itu kewajiban, jangan ngelakuin ini, jangan itu. Jadi biar ada kenyamanan dan keamanan di masyarakat. Yang terakhir utilitarianisme. Utilitarianisme. Nah, apa sih ya tadi ya untuk most people. Jadi bisa saja itu, atau mungkin pertanyaan langsung ke sini juga bisa ya, karena itu menarik. Nah, lalu nomor 2 ini tentang fundamental questions. Fundamental questions itu ada 7. Mungkin perlu dihafal, but then pertanyaannya bisa juga dalam bentuk analisis. Ya. Kalau analisis itu nanti nomor 4. Ya, 1, 2, 3 ini masih hafalan ya teman-teman. Jadi apa saja sih yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan gitu ya dalam pemanfaatan AI itu ada fundamental questions. Ini ada di slide, Anda cari sendiri ya. Ada di slide materi etika AI ada. Nah, kemudian ada best practice. Best practice ini juga ada di slide. Ada di slide. Ya. Kita cek aja biar Anda makin yakin nih. Posisinya di mana, Pak? Jadi kalau ada pertanyaan tentang apa saja yang perlu diperhatikan atau dipertimbangkan, maka itu ada yang namanya fundamental question. Ini dia. Nah, pertama kata kuncinya apakah ada threat atau tidak terhadap humanity. Nah, gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, morally objectionable bias. Artinya apakah nanti kalau machine learning belajar, gitu ya, AI itu belajar, eh, biasnya ada nggak, gitu ya? Atau dia mempelajari hal-hal yang moralnya masih dipertanyakan, gitu ya? Should autonomous AI. Nah, kalau ini dalam konteks warfare ya. Apakah intinya gini, apakah AI boleh digunakan dalam peperangan?
Oke, kalau yang keempat itu tentang social relations. Biasanya kalau saya koreksi mahasiswa cuma pengen lihat kata kuncinya. Ini yang saya bold adalah kata kunci ya. Anda bisa bisa nanti Anda screenshot ya. Ya ini tentang self driving car. Oh bukan. Yang tiga di bawah ini lebih kepada tentang bagaimana pertanggungjawaban moral untuk industri yang besar. Contoh kayak Tesla kan sudah ada mobil berjalan sendiri, gitu loh. Apakah betul kita bisa bisa meyakini itu gitu ya? Itu yang fundamental questions. Berikutnya itu agak di terakhir ada tentang best practice, mana? Hmm, best practice-nya, oh nggak ada, harusnya ada. Oh ini dia best practice. eh ya, best practice-nya yang ini sebenarnya, yang kelihatannya yang halaman ini, halaman 18 ini. Kalau diringkas, best practice itu sebenarnya, eh kalau kita kembali ke yang tadi ya, best practice AI itu pertama apa? Pastikan data dulu. Biasanya nanti jawabannya data ya. Datanya bersih, tidak ada bias, algoritmenya tidak berbias, gitu ya. Ya itulah best practice-nya, ya. Datanya tidak bias, datanya bersih, algoritmenya juga sudah terbukti ya. Nah itu bisa dipakai. Nah yang terakhir, ya jadi satu dua tiga itu hafalan. Terakhir ini murni betul-betul analisis. Nah misalnya begini, ada supermarket atau minimarket akan pakai AI sama IoT ya. Jadi udah nggak perlu pelayan lagi tuh, tidak ada pelayan lagi, tidak ada lagi pelayan nih. Pelayan tuh apa ya? Istilahnya pokoknya mbak-mbak yang jaga ya. Mas-mas yang jaga udah nggak ada. Nah, bagaimana Anda menjadikan itu dari kacamata etika AI? Atau pertanyaannya, apakah itu etika AI? Misalnya gitu, apakah itu etis ya? Kalau pertanyaannya apakah etis, ya jangan pernah jawab ya atau tidak. Jadi untuk pertanyaan seperti ini, berikan penjelasan. Penjelasan yang bagus. Misalnya kayak gini, eh, pelayan di supermarket kan, berarti kan kayak gini. Berarti kan kalau bicara etika, kita langsung kepikirannya bagaimana kalau pelayannya nanti nggak dibutuhkan lagi ya. Artinya kan buat orang dipecat. Nah, belum tentu. Jadi, bagusnya gini, Anda mulai dari start, terus berjalan, 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 berjalan menuju end. Dari start nih, ada datanya nggak? Nah, itu dia. Ada datanya nggak? Risikonya bagaimana kalau ternyata gagal? Hanya karena ingin menghemat pelayan yang gajinya UMR, katakan ada tiga pelayan itu, atau tiga, istilahnya pramuniaga ya. Tiga pramuniaga, tiga penjaga toko itu dipecat semua, diganti AI yang pakai IoT. Berarti kan anggaplah misalnya UMR-nya 4 juta, tiga orang kali 4 itu kan 12 juta. Nah, pikirkan juga risiko. Kalau AI-nya nggak jalan, berarti Anda rugi. Anda bisa bayangin kalau nanti AI ditaruh di minimarket, kita cuma ambil barang, lalu kita scan, otomatis kita kepotong gitu ya, lewat scanner di depan pintu. Berarti kan kita akan rugi banyak. Benar nggak teman-teman? Nah, makanya dari start dulu data dan risikonya bagaimana. Nah, ketika jalan, bagaimana penerapannya? Gitu loh. Penerapannya apakah setengah-setengah atau langsung? Kemudian hasilnya, apakah bagus untuk masyarakat? Lalu staffnya bagaimana? Ya itulah staffnya. Jadi dari start sampai end. Saya ulangi ya, dari start itu kata kuncinya adalah soal data sama risiko. Ketika mulai jalan, pertanyaannya adalah penerapannya seperti apa? Apakah semua toko langsung dipakaikan AI? Atau toko-toko tertentu doang? Ya kan, minimarket. Lalu yang ketiga adalah berikutnya tentang N, yang akhir. Ketiganya ya, apa namanya? Ketika ada yang akan diganti, nah etika AI bilang dia harusnya nggak langsung diganti dong. Dia dijadikan supervisor misalnya. Ya jadi
N-nya itu apa yang terjadi? Di start dulu. Jadi sekali lagi ya, dosen tuh pengen jawaban itu dalam bentuk bullet point atau mind map atau diagram. Jadi untuk pertanyaan nomor 4, please jangan dijawab dengan paragraf. Ya, dengan etika, buat aja poin-poin. Bahwa yang pertama dari start, yang kedua dari middle, yang ketiga dari end. Buat pertanyaan baru. Nah, pada akhirnya kamu bilang, ya dari kacamata etika AI, selama dia tetap memberikan kebahagiaan buat manusia yang banyak, maka ya kalau ada orang mundurkan diri ya jawabannya ya ya itu udah konsekuensinya. Jadi at least dipersiapkan. Oh ya, saya lupa tadi ini dipersiapkan ya. Jadi untuk N itu ada persiapan. Misalnya kalau kasusnya seperti ini, berarti harus ada persiapan transisi bagi pegawai bagi pegawai bagi pegawai yang terkena dampak, gitu ya. Jadi dari start sampai end, bagaimana Anda menggunakan kasus ini? Etika itu sebenarnya dari datanya, dari risikonya, dari penerapannya. Apakah separuh-separuh atau 10% dulu, ataukah langsung semua toko, gitu ya. Itu ditanyakan. Lalu yang N, ya Anda bilang kalau memang ada pegawai yang akan terkena dampak, ya harus disiapkan mekanisme transisinya, strateginya, gitu. Ya, baik. Etika AI, pertanyaan analisisnya kemungkinan besar pertanyaan yang keluar kemungkinan besar pertanyaan analisis. Tapi untuk jaga-jaga yang satu, dua, tiga hafalan, Anda juga perlu baca. Silakan, apakah ada pertanyaan? Sampai etika AI, ini kita sampai jam berapa ya? Masih ada waktu ya? Dari panitia, masih ada waktu ya? Sampai jam 3, Pak. Oh, jam 3, oke. Ya. Oke, hafalan dan analisis kelar. Ada pertanyaan, teman-teman, silakan. Mudah ya? Saya berani jamin kalau belajarnya konsentrasi 1 jam selesai. Yang tadi, intro to machine learning dan etika AI. Ya. Kuasai itu dulu. Kalau nggak suka hitung-hitungan, jangan buru-buru ke hitung-hitungan ya. Jangan buru-buru. Kuasai dulu, biar yakin dulu. 2 nomor itu kalau keluar, Anda bisa kerjakan 100%. Oke, baik. Untuk soal hitungan, itu kita mulai dari soal KNN ya. Saya akan pause dulu sebentar. Ini sebenarnya teman-teman di kelas saya udah pernah dapat, cuman ini udah agak saya rapikan. Belum terlalu rapi juga sebenarnya. But then nanti saya kasih ya. Oke, ya, baik. Saya share lagi. Saya akan resume share. Ya. Ini nanti ada 3 sebenarnya ya. Ada algoritma KNN, ada SVM, ada yang eh, apa nih? PCA ya, Principal Component Analysis. Ini saya akan share dulu buat teman-teman semua. Anda nanti bisa ngebuka. Jadi nanti pakai ini. Jadi saya nggak akan yang tadi saya akan kasih di atas ini kelihatannya. Nah, sebentar, sebentar, sebentar. Saya taruh di atas ini. Sebentar ya. Jadi saya pikir kalau saya kirim file nanti jelimet. Saya akan taruh di Notion saya dulu. Ini ya. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Tunggu sebentar.
Oke, jadi nanti Ellen akan buka link, sebuah link Notion. Nah, di sini sudah ada file PPT tadi, ya. Yang tadi saya pakai ada coret-coretannya. Semuanya sudah ada di sini ya. Anda tinggal download. Jadi kita nggak usah pakai pertukaran file lagi ya. Saya akan share, saya akan publish dulu. Suruh bayar lagi. Nah, saya atur dulu. Oh, ya udah. Baik. Jadi nanti sekarang saya akan sharing. Silakan dicoba dulu. Apakah bisa dibuka? Ya, silakan teman-teman dicoba. Apakah filenya sudah bisa dibuka atau belum? Saya barusan share di chat Zoom ke everyone ya. Nanti saya akan update di situ ya. Jadi kalau ada update dari saya, terutama untuk PCA itu nanti keluarnya di situ. Apakah bisa dibuka? Oh bisa. Oke, terima kasih konfirmasinya. eh jadi Anda bisa buka di browser biasa, dimanapun Anda pakai HP juga bisa. Jadi Anda bisa belajar pakai HP, tablet, komputer, laptop ya. Nanti tinggal kalau yang PPT tinggal klik ini untuk di-download. Ya, nanti kalau untuk yang Canary Neighbor Anda pakai ini. Sudah ada Canary Neighbor itu algoritma supervised learning. Cara mengerjakannya. Nah, jelas soalnya pasti beda teman-teman ya. Gue bukan ini ya Pak, bukan ya. Tapi ini yang memberikan contoh kalau misalnya dia pakai data dua fitur, lalu dia klasifikasinya bad and good. Gitu ya. Misalnya gini, cara bacanya gini, ada data pertama itu X-nya 7, Y-nya 6, dia dibilang bad, buruk. Gitu ya. Ada data kedua X-nya 6, Y-nya 6, dia disebut bad. Nah, nanti kalau ke bawah ada data itu X-nya 2, Y-nya 2, dia good. Nah, lalu kita diberikan data baru, teman-teman. Jadi soalnya akan seperti ini, gitu ya. Kita diberikan data baru, yaitu X-nya 3, Y-nya 5. Jadi kategorinya bad atau good. Nah, jadi ini namanya machine learning. Dengan menggunakan 6 data sebelumnya, kita belajar dari 6 data sebelumnya, kita akan tebak data ketujuh ini masuknya kategori apa. Ini berarti klasifikasi ya. Ini namanya task klasifikasi. Karena kan sudah ada label, mana yang bad, mana yang good ya. Dia supervised learning. Nah, Anda bisa baca pakai Euclidean distance ya. Kita buat jumlah tetangga dekat K sama dengan 3. Kan ini X, Y, 7, dan 6. Ya. Ini X3, Y sama dengan 5. Jadi yang X dikurangi X dikuadratkan berarti 7 kurangi 3 kuadrat ditambah 6 kurangi 5 kuadrat lalu diakar jawabannya 4,12. Jadi titik ini, titik yang baru 3,5 ini jaraknya dengan 7,6 itu adalah 4,12. Gitu kira-kira. Oh iya Pak, Canis Neighbor itu apa? Anda bisa baca di sini ya. Jadi dia klasifikasi terhadap objek yang jaraknya paling dekat. Nah, jadi si titik 3,5 ini teman-teman, dia jaraknya dengan titik yang 7,6 itu seberapa dekat sih? Gitu loh. Jadi nanti kita akan lihat ya terhadap beberapa titik. Jadi nggak bisa cuma dilihat dari satu titik. Ya, contoh. Kita selesaikan dulu ya. Sekarang jarak titik 6 ke 3,5. Berarti 6 kurangi 3 dikuadratkan. Ditambah 6 kurangi 5 dikuadratkan. Nah, ketemu. Nah, lalu kalau kita cuma lihat kayak gini doang, berarti kan kita urutkan jaraknya nih. Jarak yang paling dekat yang mana? Kita lihat ya. 3,5 paling dekat kemana? Berarti ke nomor ini ya. X-nya 2, Y-nya 4. X-nya 2, Y-nya 4. Berarti good. Nah, nggak boleh. Nggak bisa kayak gitu. Nah, itu bukan machine learning. Kalau gitu cuma itu cara biasa. Walaupun benar sih 1,41 yang paling dekat. Nah, kemudian menentukan tetangga terdekat berdasarkan jarak
Minimum K. Oh iya, saya tutup ya. Saya tutup ini, saya buka Notion saya. Sebentar. Ini perlu diedit, ini kurang deh kelihatan. Nah, ini dia. Oh, di sini lupa. Jadi kita dari awal terus tentukan K dulu. Sorry, saya kelewat ya. Jadi harus tentukan K-nya dulu. K-nya 3. Nah, kalau K-nya cuma 1, berarti kita cuma lihat yang 1,41. Karena kita sekarang K-nya 3, kita ambil 3 ya. Anda baca ya. Apakah termasuk 3NN? Kan K-nya jadi 3. Ya. Kita perhatikan baris 345 pada gambar sebelumnya. Ya. Berarti yang paling dekat dengan 3,5 titik yang baru, itu adalah yang ini. Yang 6,5, 1,3, dan 2,4. Terlepas dari berapapun jaraknya. Nggak usah terlalu dipikirin. Ya, yang penting K-nya kan sama dengan 3. Berarti yang paling dekat kan ini. 3, 2,82, 1,1. Ini kan 3,16, 4,12 ini udah gede ya, lebih besar dari 3. Nah, karena kita ditentukannya K-nya tadi 3, berarti yang 6,5, 1,3, dan 2,4. Nah, di sini Anda pakai voting biasa. Ya, pakai voting biasa. Dari 3 ini yang bet berapa? 1 kan? Nah, gunakan kategori mayoritas. Caranya panjang banget ya Pak. Ya, tapi mudah sih sebenarnya. Ya, kan ada 3. Yang bet 1, good 2. Berarti nanti jawabannya adalah kategori good. Cuma yang benar Anda harus ikutin cara kayak gini. Jadi sebenarnya kita sampai di sini aja tuh bisa langsung ketemu jawabannya gitu ya. Kita cari 3 yang paling dekat, terus kita hitung dia good berapa, bad berapa. Karena ini goodnya 2, kategori mayoritas ya, saya boldkan. Nah, jadi kalau mayoritas, berarti kita dapat good lebih banyak daripada bad. Berarti kita bisa simpulkan bahwa data baru X3 dan Y5 termasuk dalam kategori good. Nah, mudah ya? Mudah sekali loh. Semoga soalnya kayak gini. Mirip-mirip seperti ini. Pak, bagaimana kalau ternyata dia bukan XY tapi XYZ? Teman-teman, kalau ternyata XYZ, Anda nggak usah bingung ya. Nggak usah bingung. Kalau ternyata XYZ gimana, Pak? Ya, misalnya XYZ, misalnya kategorinya nanti ternyata XYZ untuk klasifikasi, misalnya klasifikasi eh, buah gitu ya. Buah matang atau tidak matang. Misalnya gitu, misalnya. Ternyata dia tiga fitur. Anda nggak usah bingung kalau XYZ. Berarti nanti jarak titik baru ke tetangga gitu ya, tetangga 1 tetap sama, nanti pakai akar. Di sini cara masukin akar gimana? Ada simbol nggak? Oh, nggak ada simbol. Ya, jadi tetap di akar dari, ya sama cara ngerjakannya. X X1 ya, X1 kurangi X2 di kuadrat ya, kuadratkan ya kan, terus nanti di tambah, saya agak lupa tambahkan ya, ya tambah nanti Y1 kurangi Y2 dikuadratkan, ditambah Z1 kurangi Z2 dikuadratkan. Ya udah. Nah, selesai ya. Terus jangan lupa di akar. Jadi sama aja. Jadi kalau misalnya ya, ini misalnya. Nah, X, Y, Z ya simpel aja teman-teman. Ya jadinya akarnya ya X1 kurang X2 kuadrat, Y1 Y2 kuadrat, tambah Z1 kurang Z2 kuadrat di akar. Jarak titik baru ke tetangga 1, nanti tinggal jarak titik baru ke tetangga 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, oke. Jadi ini kan X dan Y, nanti X, Y, Z sama. Kalau X sampai 4 Pak, ada A, B, C, D, ya udah A, B, C, D. Berarti ini dia nanti sampai 4 hitungnya. Tetap nanti di akar kan jadinya nanti tetap hanya satu angka. Jadi satu angka ini jangan lupa diurutkan. Dari urutkan tentukan, karena K-nya 3 berarti pilih 3 yang paling dekat. Setelah itu pakai kategori mayoritas. Ini bad, good, good. Karena good-nya 2 maka kita ambil jawabannya good. Gitu ya. Pak, bagaimana kalau bad, bad, good? Karena berarti 2 bad, berarti dia akan kategorinya jadi bad. Sama ya. Saya rasa KNN cukup jelas. Sangat jelas saya rasa. Yang pasti lebih bagus Anda ikutin algoritma.
Karena ini yang diambil dari slide kan. Sebenarnya kalau soalnya sederhana seperti ini, kita lihat sekilas juga asal hitungannya benar, kita bisa langsung ketemu ya. Itu bagusnya ya, Anda kerjakan satu ngapain, hasilnya apa, dua ngapain, tiga ngapain, empat ngapain, lalu kelima ngapain, terus ketemu jawabannya apa. Ya, oke, ada pertanyaan teman-teman terkait KNN? Pak, saya KNN, ya silakan. Ya, untuk nyari nyari K-nya tuh memang pasti nilainya 3 Pak, atau bisa yang lain Pak? ya, pertanyaannya bagus, betul. Untuk menentukan K itu ada caranya. Sebentar ya, buka slide-nya dulu sebentar. Ada caranya. Pertanyaannya sangat bagus ya. KNN, KNN, ini harus nih. Teman-teman jangan sampai kembali KNN sama apa K-means ya. Nah, ini saya masukin juga dalam ini deh. Oke, how to choose K? Pertanyaannya tadi, bagus. Bagaimana kita milih K? Nah, K biasanya itu odd number. Odd artinya apa? Ganjil. Jangan genap. Kenapa? Kita balik ke notion. Kalau dia genap, terus jawabannya bad, 2 bad, 2 good. Nah, yang masuk yang mana? Nah, bingung kita kan? Jadi, aturannya itu dia odd number. Gitu ya. Terus ini ada nih caranya. Cuma saya agak kurang ngerti nih. Divide data and do validation techniques. Saya kurang paham. Ada nggak yang dimaksud di depan-depannya ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Saya agak kurang paham nih maksudnya divide data. Maybe maksudnya mungkin kita lihat jumlah data kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ya. Kalau 6 dibagi 2, 3. Mungkin. Tapi bisa saja nanti kita dapat soal 10. Apakah K-nya harus 5? Enggak juga. Ya. Yang pasti K tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh terlalu besar juga. Kalau terlalu besar misalnya ini datanya ada 6, terus kalian pilih misal mana tadi ya? K-nya terus Anda pilih 6 gitu. Ya nggak ada gunanya juga kalau kayak gitu ngitung dipakai semuanya juga gitu. Nah, K-nya ini yang penting tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar dan dia adalah angka ganjil ya. Kalau K terlalu kecil, nah ini mending saya copy saja ya, biar nggak usah buka. Nah, how do you choose K ya? Nanti ini update kok di layar Anda, tenang aja. Jadi kalau pakai Notion dia update otomatis ya. Kayak Google Docs lah sama gitu ya. Ini jawaban ini ya. How do you choose K? Ya. Oke. Ada di sini odd number ya. Tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar tadi kita include terlalu banyak orang, terlalu banyak data gitu kan. Mungkin misalnya kalau kita lihat contoh soal ya. Contoh soal di slide ini kan dia data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau di contoh soal dia juga ngambil K-nya 3 untuk data 8 ya. Nah, berarti gimana nih Pak? Karena contoh soal juga 8 data pakai 3, mungkin kalau saya boleh kasih arahan di sini, tapi tidak selalu benar ya. Ya, maybe gitu ya, maybe aja lah. If number of data is kurang dari 10 ya, less than 10 ya, we can use K sama dengan 3 ya, sama dengan 5. Ya mungkin K sama dengan 3 lebih oke ya di sini. Kalau 5 kayaknya banyak ya. Tapi yang pasti ingat harus odd ya. Odd number. Odd number itu berarti dia harus ganjil. Jangan pilih K4 atau gimana. Ya, jadi kalau feeling saya kan kita UAS ya. UAS mungkin nggak boleh pakai kalkulator, nggak boleh pakai macam-macam, berarti kan harusnya masuk akal lah ya, datanya harusnya kurang dari 10 atau 10 atau paling banter 12, 15 itu udah banyak banget ya. Ya, mungkin kalau dia kurang dari 10 Anda bisa pakai case sama dengan 3 atau case sama dengan 5. Kalau saya lebih ke 3. Kalau saya pribadi ke 3. Gitu ya. Kalau saya pribadi ke 3. Oke, begitu kira-kira ya. Terima kasih pertanyaannya, very good.
Ada lagi pertanyaan terkait k-nearest neighbor? Pas Bagusnya mau memang nanya, Anda Pak. tulis dulu algoritma, lalu kerjakan soalnya per algoritma itu. Itu tuh dapat nilai sempurna ya. Ya, silakan ada pertanyaan. Pak, Mas saya mau nanya, Pak. Ya, Kalau misalnya seandainya yang kategorinya ada 3, misalnya bad, good, sama average gitu, Pak. Hmm. Terus yang pas K-nya dipilih 3, jadi masing-masing itu ada bad, good, sama average-nya masing-masing 1, itu gimana, Pak, berarti? Wah, iya juga ya. Pertanyaannya bagus sih. Bagus pertanyaannya. Kita lihat contoh soal. Kalau di sini teh apa ya? Ini cuma 2 ya, hot and cool ya. Pertanyaannya bagus. Berarti kalau ternyata kategorinya ada 3, berarti jangan pakai K sama dengan 3. Benar sih, betul-betul. Berarti ini hukum, bukan hukum ya, teori ini ditambah ya. If number of data is less than n, number of category is 2, ya, we can use K sama dengan 3 ya. Tapi kalau tadi ya, number of category more than apa? Oh, atau gini aja. Whatever K you choose, jadi pertimbangan gitu ya. Choose wisely ya. Please the number of category. Jadi kalau jumlah kategorinya bagus sih, kalau bisa kaya lebih besar dari 6 of kategori. Pertanyaannya bagus ya. Jadi memang kalau kita pilih 3, kalau misalnya datanya kurang dari 10, misalnya 10, lalu dia ternyata number of kategorinya 3, kita pakai K sama dengan 3, benar sih. Teman-teman perhatikan ya, ini hal yang bisa terjadi. Terus dia bad, good, average. Nah, jawabannya susah. Gini, bisa aja. Sebenarnya bisa. Kalau kita paksakan bisa. Makanya di sini saya bilang wisely. Nah, bisa dipaksakan. Misalnya saja kita taruh di bawah ya. Misalnya hasil akhir bad banding good banding average itu sama dengan 1 banding 1 banding 1. Nah, cobanya begini. Dari analisis KNN ya, menggunakan K sama dengan menggunakan nilai K sama dengan 3, ditemukan bahwa data baru mendapatkan gitu ya peluang yang sama untuk masuk ke kategori bad, good maupun average ya. Sehingga data baru ini belum bisa dikategorikan secara pasti dengan nilai K sama dengan 3. Ada baiknya dicoba dengan nilai K lainnya. Nah, misalnya kan udah kalian udah ngerjain nih. Ternyata tadi jawabannya kayak teman Anda bilang. Waktu UAS udah mau habis misalnya. Tinggal 3 menit lagi kan. Kalau ngerjain lagi kelihatannya capek nih kali ya. Kali aja udah malas lah atau kalian udah capek. Nah, kalian jawabannya kayak gini aja. Kalau ternyata nggak bisa ditentukan gitu ya. Maka kalian bilang ya data baru ini belum bisa dikategorikan secara pasti. Nah, ini namanya cara menjawab seorang dosen. Ya, saya beritahu dosen-dosen kalian di prodi ini itu semuanya jago proyekan ya. Saya kemarin diajak oleh Pak Dani mewakili BINUS di salah satu proyek, saya nggak tahu konfidensial atau enggak, tapi harusnya nggak konfidensial. Proyek di Kementerian Luar Negeri, ya kita kerja 2 bulan tuh kemarin. Nah, biasanya kalau kita ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab secara yakin, kita jawabannya seperti ini ya, belum bisa dikategorikan. Nah, atau nanti kita jawab ke orang Kemlu, oh itu belum bisa kita yakinkan secara pasti, Pak. Kita butuh tambahan tadi, ada baiknya dicoba dengan nilai K lainnya, atau bahasanya perlu dilakukan gitu ya. Perlu dilakukan uji coba. Nah, ini bahasa-bahasa dosen kayak gini nih. Uji kembali dengan nilai K lainnya. Nah, bisa. Kalau waktu UASnya sudah habis ya. Kalau waktu UASnya masih ada, berarti Anda lebih baik kerjakan dengan tadi teman Anda bilang, K sama dengan 5. Nah, harusnya sudah aman.
gitu ya. Kalau ternyata kasih sama dengan 3 hasilnya kayak begini. Tapi sekali lagi kalau waktu sudah nggak ada, Anda bisa juga. Kemarin kan disalahkan nggak sama dosen? Nah gini, tiap dosen punya sifat yang berbeda kalau jawabannya udah hampir benar tapi belakangnya aneh gitu ya. Kita akan lihat cara mengerjakannya. Kalau Anda cara mengerjakannya rapi, bagus, algoritmanya jelas, kalau ini terjadi pada mahasiswa saya kasih nilai dia full. Misalnya nomor ini dapat 25 gitu. Saya kasih 25. Tapi asal caranya benar ya. Caranya benar, hitungannya benar, lalu cara menutupnya juga bagus. Kenapa teman-teman? Karena masalah di luar sana tuh nggak ada masalah bisa jawab dengan pasti, bener nggak? Nggak ada, ya. Termasuk pilihan presiden, tidak ada pilihan yang pasti. Nah itu saya kenapa? Kalau kan bisa jawab seperti ini, sehingga data baru ini belum bisa dikategorikan. Wah ini udah hebat sekali. Ini udah levelnya di atas mahasiswa nih. Walaupun kelihatannya jawabannya salah, iya. Karena dosen kalian juga seperti ini cara menjawabnya, ya. Kita butuh uji coba kembali dengan nilai K lainnya. Kalau ini ada terjadi pada mahasiswa saya, dan tapi caranya benar ya, sekali lagi caranya benar ya. Caranya benar, dia rapi, mengerjakannya jelas, saya tetap akan berikan nilai full. Atau kalau Anda masih punya waktu, maka Anda ganti ke K sama dengan 5, gitu ya. Karena tadi ya project machine learning nggak selalu dapat akurasi bagus loh. Saya pernah mengerjakan project itu akurasi cuma 60%. Tapi diterima sama klien karena kita membangun argumen yang logik ya. Karena data yang mereka berikan sangat jelek, kita sudah tambahkan hasil survei gitu ya, dia masih di 60% gitu. Akhirnya diterima. Jadi ya itu kasus lain. Tapi intinya adalah bagaimana Anda menyampaikan argumen Anda dengan logik kalau hasilnya kayak gini ya. Tapi hasil yang paling aman untuk kelas mahasiswa ya seperti ini. Bahwa good-nya lebih banyak daripada bad, kita pakai kategori mayoritas, maka jawabannya adalah good. Ya, terserah pada kalian. Ya, kalau terjadi kasus yang seperti teman Anda lakukan. Yang penting cara menjawabnya aja. Argumennya, penjelasannya logik. Bagus sekali. Next. Tidak ada ya? Tidak ada pertanyaan lagi? 6:30? Setengah 7, sorry. Setengah 3 kok, setengah 7. Setengah 3. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Tidak ada ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke support vector machine. Nah, itu Anda bisa buka Anda bisa back ke halaman sebelumnya, kemudian Anda lihat cara mengerjakannya ya. Nah, itu nanti di situ, di dalam Notion yang saya berikan, Anda kan kembali ke depan ya, ke UAS AI. Nah, ini ada penjelasan singkat. Kemudian, sorry ini gambarnya belum masuk. Nanti saya masukkan gambarnya dulu ya. Nanti saya masukkan gambarnya. Tapi yang pasti, teman-teman, nanti itu saya ambil video dari YouTube. Karena saya nyari yang ada di dalam slide kita, nggak usah saya bukain, SVM-nya terlalu susah. Ya. Jadi nanti ada video dari YouTube, cuma saya potong-potong dari beberapa bagian. Ini masih ada masih ada di Camtasia saya. Jadi nanti saya akan upload di sini juga. Jadi nanti di bagian akhir, kalian nanti lihat ini di bagian cara kerja terakhir, nanti saya akan upload video. Video nanti tayang di sini. Jadi kita nggak usah tuker-tukeran file lagi. Nanti Anda bisa langsung setel di Notion ini. Oke ya. Nah intinya cara kerjanya si SVM ini ya, dia itu mencari yang namanya vektor-vektor yang bisa membagi data ya. Jadi sebenarnya dia mencari vektor yang bisa membagi data. Nah, baik dia pakai cara yang linear ataupun dia pakai cara yang non-linear. Membagi data itu berarti klasifikasi. Jadi silakan dicatat dulu ya. SVM itu dia untuk untuk klasifikasi. Walaupun dia bisa juga untuk regresi, tapi saya nggak tahu deh, harusnya soalnya nggak ke regresi karena regresi pakai SVM agak
nggak susah gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat SVM linear, berarti nanti dia akan membagi data ini, ada support vector nanti di tengah ini, ya. Di tengah sini akan ada support vector. Nah, lalu kalau SVM-nya non-linear, kalau linear itu kan definisi linear, kalau Anda bingung, selalu ingat yang namanya garis lurus ya. Jadi linear itu paling ingat tuh garis lurus. Makanya nanti jawabannya di sini, itu dia akan ada garis lurus, membagi kedua kelas. Dua data jadi dua kelas. Kalau non-linear berarti bukan garis lurus. Nah, kalau kita lihat di sini nanti bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran atau elips. Jadi yang hijau nanti di dalam lingkaran, yang segitiga biru di luar lingkaran. Gitu kira-kira. Ya. Nah, untuk ini saya belum selesai. Ditunggu aja sebentar ya. Saya butuh waktu. But then gini, kita mending masuk ke soal yang lain ya. Yang belum ada tadi adalah soal PCA. Nanti kalau SVM ada videonya, jadi nanti Anda bisa ikutin ya. Baik, nah berikutnya adalah soal yang PCA. Ini belum sempat saya tuliskan, nanti saya akan upload ulang ya. Ini PCA tapi soal yang bisa dikatakan soal teori ya. Jadi kalau soal teori itu pertanyaannya gini. Jadi dia pertanyaan analisis ya. Sebagai peneliti Anda memiliki ya dataset dengan jumlah fitur ada 40. Nah, gitu ya. Jelaskan bagaimana PCA bisa membantu Anda. Nah, ini adalah contoh soal analisis. Kalau Anda mendapatkan soal seperti ini, gitu ya. Kalau ternyata nih, syukur-syukur PCA itu ternyata soalnya analisis, maka Anda bisa menjawab, jangan langsung ke dimensionality reduction. Nah, kalau langsung dimensionality reduction, jawabannya jadi kurang saintifik. Nah, biasanya begini, dataset dengan jumlah fitur 40. Ini masalah nggak? Jadi, ingat ya, tadi machine learning itu apa? Masih ingat komponen machine learning? Selalu dimulai di nomor 1 apa? Problem. Baru nomor 2, data. Bersihkan data. 4, baru algoritma kan? Jadi, semua dimulai dari problem. Berarti, jelaskan bagaimana PCA bisa membantu Anda. Nah, PCA tidak bisa untuk klasifikasi atau regresi. Berarti kan arahnya ke dimensionality reduction. Mengurangi fitur. Pertama Anda harus jelasin dulu bahwa data dengan 40 fitur biasanya dia membutuhkan komputasi yang lama, gitu ya. Nah, Anda harus jelaskan dulu nih. Saya coba buatin tulisannya lebih bagus ya. Nah, ini komputasi bisa sangat lama. Jelaskan dulu masalah. Lalu kedua masalahnya, kemungkinan besar tidak semua fitur akan berkontribusi ya, tidak semua fitur akan berkontribusi. Nah, ini cara menjawab yang ilmiah. Jelaskan dulu masalah yang ketiga. Gitu ya, sehingga ya kita perlu memilih fitur. Jangan langsung memilih fitur yang lebih sedikit. Aduh, salah tekan saya. Sebentar. Ini bukan langsung mengurangi fitur, nggak begitu caranya ya. Tapi kita jawab dulu, kita perlu memilih fitur yang memang gitu ya, yang memang akan membantu tujuan machine learning kita, gitu ya, tujuan ML kita apa, bisa klasifikasi atau regresi. Jadi jawab dulu kayak gini. Jadi data dengan 40 fitur, komutasinya bisa sangat lama. Ceritakan dalam satu paragraf atau satu bullet point. Bullet point kedua, kemungkinan besar juga tidak semua fitur akan berkontribusi atau berguna. Ini di kelas saya pernah nanya, misalnya kita mau prediksi seorang sakit jantung atau enggak, gitu ya. Kita punya fitur nih, misalnya kita punya fitur tinggi badan, berat badan, merokok atau tidak, gitu ya, merokok atau tidak. Lalu ada data dia senang K-pop atau tidak. Lalu yang terakhir dia senang Raisa atau tidak, gitu ya. Nah, targetnya ini adalah prediksi sakit jantung misalnya. Prediksi sakit jantung.
Tapi kita punya data dengan 1 fitur, 2 fitur, 3, 4, 5 gitu. Nah, kalau kita nggak punya ilmu tentang sakit jantung, maka kita masukkan semua 5 fitur, bener nggak? Iya kan? Yang nomor 2 nih, kemudian besar tidak semua fitur akan berkontribusi atau berguna. Apakah kita punya fitur tentang K-pop dan Raisa akan mempengaruhi sakit jantung? Kan tidak ya. Tinggi badan mungkin, berat badan, ya. Ini apa, merokok atau tidak? Iya. Itu mungkin yang 2 fitur ini bisa kita hapus, bener nggak? 3 ini kita pakai. Nah, ini kalau teorinya. Nah, kalau kita tahu teorinya sakit jantung, maka kita bisa hapus Raisa sama K-pop. Tapi kalau kita punya data 40 fitur, terus kasusnya susah, misalnya kasusnya tentang apa gitu ya. Susah banget kasusnya, kita nggak punya dasar teori tentang kasus yang ingin kita jadikan target. Berarti kita serahkan pada mesin lewat PCA. Nah, sehingga nomor 4, PCA bisa membantu. Nah, Anda ceritakan di situ ya. Satu, untuk apa mengurangi fitur. Yang kedua, menemukan fitur-fitur yang berguna. Nomor 3, nanti mesin learning bisa berjalan lebih cepat dengan hasil yang lebih bagus. Nah, kayak begitu ya cara menjawabnya teman-teman. Kalau soal analisisnya seperti ini. Ingat, machine learning itu apapun yang terjadi, jangan langsung menjawab to the point banget gitu ya. Atau langsung ke algoritma atau apa. Selalu dimulai dari problem. Jelaskan dulu problemnya data 40 fitur itu apa. Gitu loh. Sehingga nanti kita mau ngapain, sehingga benefitnya apa. Gitu ya. Benefitnya tadi, dia akan mengurangi fitur sehingga nanti komputasi lebih cepat. Yang kedua, akan hanya mengumpulkan fitur-fitur yang memang berguna, tapi dalam bentuk komponen ya, prinsipal komponen, jadi bentuknya sudah baru. Yang ketiga ya harapannya nanti mesin learning bisa berjalan lebih cepat dengan hasil akurasi yang lebih tinggi. Ya, nah itu dia ya teman-teman. Tadi ini contohnya ya, memang tidak semua fitur itu berguna. Kita pasti punya data. Kita nyari data apapun itu nanti di Kaggle atau di Google Data Set Search, kita ketemu data. Wow, kita senang banget fiturnya banyak. Padahal tadi kayak ini nih, nggak ada gunanya kita tahu data K-pop sama Raisa. Seseorang senang K-pop atau Raisa, ya tidak akan mempengaruhi sakit jantungnya dia. Maka bisa dihapuskan harusnya dari awal gitu ya. Oke, itu silakan di ini dulu, nanti saya upload ulang yang tadi, yang udah saya upload. Ya, teman-teman, diselami dulu. Ya. Ada kemungkinan sih seperti kata teman kalian tadi, ya soalnya sih kemungkinan ya PCA ya. PCA entah dari tadi yang fiturnya 3 jadi fitur 2 atau yang fitur 2 jadi fitur 1 gitu ya. Kemungkinannya sih begitu. Oke, nanti untuk yang SVM ditunggu, berikan saya waktu sedikit ya, lagi ngedit video. Tapi video itu bukan punya orang, nanti saya akan berikan kredit ya kepada pencipta video itu. Cuma tadi videonya sih menurut saya lihat video-video yang lain tuh caranya ada yang salah ya. Nah, caranya dia ini yang benar dan sesuai dengan slide kita gitu ya. Jangan sampai kita juga nyari cara yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan dosen di kelas. Nah, itu biasanya nggak diterima juga ya. Ya, caranya harus sesuai dengan cara yang diajarkan di kelas gitu ya. Oke, itu aja dari saya kira-kira. Teman-teman, intinya selamat belajar, pelajari strategi-strategi yang tadi tadi disampaikan ya. Kalau mau cek lagi slide biar tambah yakin boleh, tapi saya rasa Anda juga ada UAS-UAS yang lain gitu ya. Nanti ditunggu saja, nanti di sini akan ada tambahan yang algoritma PCA ya. Algoritmanya dan juga cara menghitung. Nanti support vector machine ada penjelasan singkat, tapi nanti ada video pengerjaan. Lebih mudah pakai video. Ya, nanti saya akan berikan kredit kepada pencipta videonya. Yang PCA nanti ditunggu aja. Ya, kira-kira begitu. Itu gambaran aja. Ya, namanya juga responsi. Ya, bukan kisi-kisi sebenarnya. Selamat belajar ya, teman-teman. Ingat juga mata kuliah yang lain ya. AI bukan satu-satunya yang UAS mungkin. Jadi persiapan juga UAS yang lain. Itu kira-kira dari saya. Saya kembalikan ke tim yang lain. Atau mungkin ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau nanya Pak, Ya, kalau silakan. kalkulator boleh dibawa nggak Pak? Soalnya di kelasnya Buran ini diizinkan Pak bawa kalkulator. Diizinkan ya berkalkulator ya? Wah, oke. Sebentar.
Kalau Bu Rani mengizinkan, berarti dari kelas saya juga mengizinkan pakai kalkulator ya? Ada kelas yang lain nggak? Ada kelas Bu Eva nggak di sini? Apakah ada? Ada Pak, kelas Bu Eva Pak. Ada. Saya coba tanyakan Bu Eva ya. Soalnya kembali ke dosen sih. Saya coba tanyakannya ke Bu Eva ya. Eh, coba, baik. Kalau kalkulator boleh dipakai, berarti kemungkinan soalnya bisa lebih susah ya. Mungkin nanti saya tambahkan deh contoh soal yang mungkin agak sedikit jelimet ya. Yang penting Anda nanti pakai Notion yang tadi udah saya bagikan ya. Sebentar, waktu itu tuh apa ya? Grupnya itu grup, bukan artificial intelligence, AI. AI. Eh, coba saya- Ya, saya udah tanyakan, nanti saya umumin di Notion aja ya. Di Notion. Kalau sekarang sih boleh pakai kalkulator ya teman-teman ya. Saya tulis dulu deh di Notion nih. Ya, pelaksanaan UAS. Nah, itu kemungkinan besar menggunakan kalkulator itu berarti definisinya kalkulator ya. Seperti Casio DKK, kemungkinan besar ya. Saya tidak tahu apakah kalkulator handphone boleh atau enggak. Di kelasnya Burani gimana? Boleh pakai kalkulator handphone atau tidak? Ada yang tahu? Kalkulator smartphone boleh atau tidak? HP kayaknya nggak boleh sih, Pak. HP nggak boleh ya, berarti memang seperti Nggak boleh. Casio. Ya, iya, oke. Jadi ya pastikan teman-teman pakai seperti Casio dan kawan-kawan nih. Saya udah tambahkan di Notion, nanti saya akan umumkan tentang yang kelasnya Bu Eva. Ada lagi pertanyaan? Nanti berarti, tunggu dulu, ini strateginya agak berubah sedikit. Karena boleh pakai kalkulator, berarti kemungkinan soalnya boleh yang agak tricky. Jadi nanti kalian perhatikan aja Notion, nanti hari ini saya update lah ya. Contoh soal yang mungkin agak susah gitu ya, jadi harus pakai kalkulator. Nah, gitu ya. Walaupun PCA sebenarnya kalau datanya banyak, pakai kalkulator juga nggak ngaruh ya. Karena tetap susah sebenarnya mengerjakannya. Kecuali kalkulator kalian scientific kalkulator yang harganya 2 juta mungkin ya. Yang bisa langsung nyari matrix inverse otomatis ya. Mungkin. Tapi investasinya terlalu besar untuk sebuah kalkulator. Karena 2 juta udah bisa dapat HP kecil ya. Oke, itu aja dari saya. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Silakan. Tidak ada? Baik. Terima kasih sudah ikut sampai jam 3 ini. Selamat belajar ya. Tuhan memberkati. Sukses UAS-nya. Yuk. Mari, selamat siang ya. Oh itu, mohon tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu tuh ya. Silakan ya, diisi dulu absensinya. Ada di chat Zoom. Silakan. Oke, terima kasih Pak Vence. Oke, bagi peserta responsif seperti yang sudah disampaikan di lewat chat, silahkan isi absensi terlebih dahulu dan kemudian kita akan dokum ya. Oh, sambil isi absensi, tim teknis boleh silahkan dokumentasi. Tolong dinyalain semua ya kameranya.